Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berjumpa di dalam program Daily Devotion dan kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah nubuatan saudara. Nabi Zakaria adalah nabi yang bernubuat tentang pemulihan yang akan terjadi bagi orang Israel. Tetapi tahukah saudara, kalau kita baca ayat 10, mari kita baca ayat 10, Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara tahu, di dalam ayat 10 secara spesifik Nabi Zakaria sedang menubuatkan tentang siapa? Ya, tentang Yesus yang mati di kayu salib. Yesuslah yang tertikam untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya perenungan kita diberi judul tertikam demi pemulihan. Nah, kita mau tahu apa sih maksudnya? Kenapa tertikam demi pemulihan? Kalau saudara bayangkan, saudara visualisasikan, ketika Nabi Zakaria berbicara, orang Israel saat itu nggak punya gambaran apa yang terjadi. Kalau sekarang kita ketika baca ayat ini bisa merefer masa lalu kan. Oh, kita sekarang udah nonton film Passion atau film-film rohani yang lain tentang penyaliban Yesus. Kita udah bisa visualisasikan. Tapi saudara, kalau saudara hidup di masa di mana Zakaria berkata, saudara kan bingung. Bagaimana? Apa maksudnya sih memandang kepada dia yang tertikam? Nah, ini merupakan lambang dari iman saudara. Sebenarnya kalau kita sejajarkan ya mirip-mirip dengan kita sekarang. Tahu dari mana saudara? Kalau peristiwa penyaliban Kristus itu benar-benar terjadi. Dari film Pak, dari Alkitab Pak. Kalau misalnya itu tidak terjadi seperti yang kita imani, apa yang akan kita lakukan? Nah kan sama kan saudara? Jadi orang dulu itu beriman terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah kita sekarang beriman terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kan nggak secara kasat mata kita melihat kan. Nah makanya pemulihan itu butuh iman. Nah iman didapati dari pengorbanan Kristus. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itulah yang dikatakan. Jadi ketika Yesus akan mencapai puncak dari pekerjaannya, yaitu dia akan mati di kayu salib, menderita di kayu salib, dan menebus tentang kita. Menebus semua dosa kita, menebus semua tentang hal-hal yang buruk dari yang kita alami. Itulah saat di mana kita meratap kepada Yesus. Di mana kita melihat kepada Yesus. Makanya Zakaria 12 ayat 10 tadi menarik saudara. Ada kata-kata begini. Aku akan mencurahkan roh pengasihan. Apa itu roh pengasihan? Roh pengasihan adalah roh di mana kita bisa merasa kasihan dengan Yesus. Saudara, gak banyak loh orang merasakan ketika nonton film tentang penderitaan Yesus. Ketika baca tentang peristiwa penderitaan Yesus. Gak banyak orang yang bisa meneteskan air mata lalu berkata, betapa besar pengorbananmu Yesus. Kenapa? Karena kalau semua orang sudah alami itu, pasti semua orang udah bertobat. Nah ternyata saudara, untuk saudara dan saya bisa mengalami roh pengasihan itu, Tuhan yang memberinya. Jadi waktu kita bisa berkata, ya Tuhan, aku sedih, aku terenyuh, aku merasa bersyukur Engkau mau gantikan aku di kayu salib. Sebenarnya itu karena Tuhan yang mengasihani hidup kita. Dialah yang membuat hati kita untuk merasa tersentuh sehingga bibir kita berkata, aku mau percaya kepadamu. Itulah yang dimaksud dengan tertikam demi pemulihan. Tetapi pertanyaannya saudara, buat kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah memahami konsep ini, apa yang kita bisa lakukan? Nah, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-13 dan 14. Zakaria 12 ayat 13 dan 14. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Nanti akan ada pemisahan saudara.
akan ada pemisahan orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Orang benar adalah orang yang mengerti, yang meratapi pengorbanan Kristus. Orang-orang yang tidak benar adalah orang-orang yang tidak meratapi pengorbanan Kristus. Nah, tugas kita yang sudah punya roh pengasihan dari Tuhan, yang sudah mengerti keselamatan ini, yang sudah melihat bahwa dia sudah tertikam demi pemulihan kita, tugas kita adalah beritakanlah hal itu kepada orang-orang yang belum percaya. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang bisa mengalami bahwa Yesus pernah tertikam, sudah tertikam, mengorbankan dirinya untuk memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami belajar hari ini dari kitab Zakaria bahwa Tuhan memberikan roh pengasihan bagi kami. Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk kami bisa terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kalaupun kami sudah mengalaminya, kami tidak mau berhenti. Karena kami percaya dan kami tahu ada banyak orang yang belum mengalami hal ini. Itu sebabnya kami akan beritakan bahwa Yesus Kristus sudah tertikam di kayu salib, menebus dosa kami untuk memulihkan kami. Dan kami akan beritakan hal itu kepada banyak orang, supaya mereka pun mengalami bahwa Yesus pernah tertikam untuk memulihkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.